Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis 11 Juli 2024 menjatuhkan vonis terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp300 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Sementara itu terdakwa lain Muhammad Hatta dan Kasdi Subagiono masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Mereka divonis atas kasus dugaan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan periode 2020 hingga 2023. Vonis penjara dan denda SEL ini lebih rendah dari tuntutan JPU. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp147.144.786 ditambah $30.000 Amerika. Paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Jumat 28 Juni 2024 menuntut bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipidana selama 12 tahun penjara. Selain pidana 12 tahun penjara, ex-Gubernur Sulawesi Selatan itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsidiar pidana 6 bulan kurungan. SL juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp44.269.777.204 dan $30.000 Amerika Serikat subsidiar 4 tahun kurungan. Adapun sidang vonis SEL ini sempat diwarnai kericuhan. Setelah Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menutup sidang pembacaan putusan, terjadi aksi dorong antara pengunjung sidang dengan sejumlah wartawan di ruang persidangan. Aksi dorong tersebut merusak kayu pembatas antara tempat duduk pengunjung sidang dan tempat duduk terdakwa. Tak hanya itu, kamera milik seorang wartawan juga rusak akibat kericuhan tersebut. Bahkan aksi dorong itu terus terjadi hingga menuju area lobi Pengadilan Tipikor Jakarta, tempat para wartawan menunggu untuk wawancara cegat. Sidang tersebut tak hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat para terdakwa, tetapi juga sejumlah anggota organisasi masyarakat. Dari pakaian para anggota ormas tersebut tertulis Forum Masyarakat Sulawesi Indonesia. Akibat aksi dorong tersebut, pihak keamanan dan kepolisian meminta SEL kembali ke ruang sidang untuk selanjutnya dibawa ke mobil tahanan.